Wa qala ba'duhum bi'sal baitu baitul hammam. Ada pula sebagian ulama yang mengatakan sejahat-jahat ruangan yang berada di pemandian itu. Yubdil aurata, di situ membuka aurat, wa yuzhibul haya, dan menghilangkan sifat malu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Adabul hammam, adab-adab berada di pemandian. Aturan tata cara berada di dalam pemandian. Yang dimaksud dengan hammam di sini adalah pemandian yang disediakan untuk orang banyak. Nah, di negeri Arab itu biasanya ada hammam, tempat yang disediakan untuk orang-orang mandi di situ. Jadi mungkin sekali 10, 20 bisa mandi bersama-sama di situ. Nah, ini yang dimaksud hammam. Nah, waktu kita mandi bersama-sama dengan orang lain di suatu ruangan, nah maka itu diperlukan aturan-aturan tersendiri. Nah, ada cara-cara tersendiri yang berbeda dengan kita mandi di rumah, di kamar pemandian yang khusus itu. La ba'sa bidukhulil hammam, tidak mengapa, artinya boleh kita masuk ke pemandian itu. Dakhala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hammamatis Syam, dan para sahabat Rasulullah pun mereka waktu berada di Syam masuk ke tempat pemandian itu. Dakhala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hammamatis Syam. Wa qala ba'duhum, berkata sebahagian ulama, ni'mal baitu baitul hammam. Paling baik rumah, artinya ruangan. Baitul hammam itu ruangan yang ada di pemandian. Yutahhirul badan, membersihkan, mensucikan akan badan. Wa yuzakkirun nar, dan mengingatkan akan api neraka. Karena di pemandian itu biasa ada ruangan-ruangan khusus. Nah, itu yang hanya bisa ditempati oleh satu orang. Nah, itu tempatnya panas, sehingga itu mengingatkan kita akan neraka. Ruwiya dzalik an Abi Darda wa Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhuma. Wa qala ba'duhum bi'sal baitu baitul hammam. Ada pula sebagian ulama yang mengatakan sejahat-jahat ruangan yang berada di pemandian itu. Yubdil aurata, di situ membuka aurat, wa yuzhibul haya, dan menghilangkan sifat malu. Fahaza, ini perkataan sebahagian ulama tadi, ta'arrudun, mendatangkan li'afatihi, bagi afatnya, bagi negatifnya itu hammam, itu pemandian. Wa zaka ta'arrudun li faidati, dan yang di sana tadi itu mendatangkan positifnya atau faidahnya. Jadi kita mandi di pemandian umum itu ada negatifnya, ada positifnya.
Wala ba'sa bi talabi faidatihi indal ihtirazi min afati, dan tidak mengapa kita mengambil negatif positifnya, mengambil faidahnya ketika bisa menjaga diri daripada yang negatifnya itu. Walakin ala dakhilil hammam wadhaifu minas sunan wal wajibat, dan tetapinya atas orang yang masuk pemandian itu ada tugas-tugas daripada sunat-sunat dan kewajiban-kewajiban. Fa'alaihi, maka atas orang yang masuk pemandian itu wajibani, ada dua kewajiban. Fi auratihi, pada auratnya, wa wajibani, dan ada dua kewajiban fi aurati ghairih, pada aurat orang lain. Karena di pemandian itu sangat mungkin, sangat bisa terjadi hal-hal yang dilarang oleh Allah dalam perkara aurat ini. Ini pemandian kan, terbuka-buka aurat itu. Ammal wajibani fi auratihi, adapun dua yang wajib pada auratnya, bahwa ayyasunaha an nazaril ghair, bahwa dia menjaga auratnya itu jangan sampai dipandang orang lain. Itu kewajibannya. Jangan sampai auratnya itu dilihati orang. Yang kedua, wa yasunaha an masil ghair, dia jaga auratnya daripada disentuh orang lain. Dilihat orang lain jangan, disentuh orang lain jangan. Fala yata'ata amraha wa izalata wasakhiha illa biyadih, maka dia tidak melakukan urusan aurat, menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di auratnya kecuali dengan tangannya sendiri. Wa yamna'ud dallaka, dan dia mencegah akan tukang gusuk, min masil fakhiz, daripada menyentuh pahanya, wa ma baina surrah, dan yang antara pusatnya ilal anah, sampai ke ari-arinya. Karena di pemandian umum itu banyak orang yang mengambil lupa hendak begusuk awak. Sebesia ada tukang gusuk awak. Ini pemandian umum itu di negeri Arab sana itu. Nah, kita boleh minta gusukakan awak kita, asal yang digusukakan itu jangan aurat kita, mulai paha sampai ke mulai lutut sampai ke pusat itu. Wal wajibani fi auratil ghair, dan dua kewajiban pada aurat orang lain, ayyagudda basara nafsihi anha, bahwa dia menahan pandangan matanya daripada aurat orang lain. Yang kedua, wa ayyanha an kashfiha, bahwa dia mencegah daripada membukanya aurat itu. Kalau ada aurat orang lain yang terbuka, jangan dilihati. Itu pertama. Yang kedua, ditegur. Itu aurat terbuka tuh, lintuh tuh kelihatan, nah misalnya. Itu kewajiban kita berada di situ. Li'anna nahya 'anil kasfi wajibun, karena mencegah daripada membuka aurat itu hukumnya wajib. Wa 'alaihi dzikru dzalik, dan atasnya menyebutkan demikian. Wa laisa 'alaihil qabul, dan tidaklah atasnya diterima. Perkara orang ma'asi atau kada ma'asi itu urusan orang. Yang penting begitu kita melihat ada yang terbuka auratnya, nah kita beritahu, kita tagur. Wa ammas sunanu, adapun yang sunat-sunat waktu kita berada di pemandian itu, paminha, setengahnya an-niyatu, niat. Wa huwa alla yadkhula li'ajili dunia, bahwa dia tidak masuk ke pemandian itu untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Wala abisan, dan tidak pula dia berniat masuk ke pemandian itu abisan, main-main, li ajli hawa, karena hawa nafsunya. Bal yaqsidu bihi tanazzuba, bahkan dia bermaksud dengan masuk ke pemandian itu at-tanazzupal mahbub, kebersihan yang disukai, tazayyunan, untuk berhias lis-shalah, bagi sembahyang.
Wa yuqaddimu rijlahul yusra inda dukhul, dan dia mendahulukan kaki kirinya ketika masuk ke pemandian itu. Ini sunat juga. Wala ya'jalu bidukhulil baitil har, dan dia tidak segera masuk ke ruangan yang panas hatta ya'raqa fil awal, sehingga terlebih dahulu dia berkeringat. Supaya jangan takajud. Wa alla yuksira sabbal ma, dan bahwa dia tidak memperbanyak menumpahkan air. Bal yaktasira, bahkan dia memperpindik ala qadril hajat, atas kadar hajatnya. Fa innahul ma'zun fihi, karena itu kadar hajat yang diizinkan padanya, bikarinatil hal, dengan memandang keadaan itu. Wa ziyadatu alaihi law alimahul hammami lakarihahu, dan lebih atas qada hajat, lebih atas kadar hajat, mandi bakubui berhimat membuang banyu. Jikalau tahu itu tukang jaga hammam, niscaya dia tidak suka akan demikian. La siyamal ma'ul har, apalagi yang dibuang-buang tuh banyu nang panas. Palahu mu'natun, banyu panas tuh ada ungkus untuk memanasinya. Wa fihi ta'abun, dan di situ ada kesusahannya. Makinnya banyu panas yang kita pakai untuk mandi ini, makin sedikit kita gunakan seperlunya, artinya jangan dibuang-buang. Wa ayyatazakkara harran nar biharril hammam, dan bahwa sunat dia mengingat akan panasnya neraka dengan panasnya itu di pemandian. Wa yuqaddira nafsahu, dia umpamakan dirinya mahbusan, tertahan, fil baitil har, di ruangan yang panas, saatan sesaat. Wa yaqisahu, dan dia bandingkan itu panas tadi ila jahannam, kepada jahannam. Fa innahu asbahu bi baiti jahannam, karena itu ruangan yang ada di pemandian mirip dengan jahannam. An-nar min tahtu, atas di bawah, wa zalam min fawqu, dan gelap di atasnya. Nauzubillah min zalik. Wala ba'sa bi ayyusafi haddakhila, dan tidak mengapa dia bersalaman akan orang yang masuk ke dalam pemandian. Wa yaqula, dan mengatakan afaqallah, semoga maafiatkan akan engkau oleh Allah. Wala ba'sa, dan tidak mengapa bi ayyadlukahu ghairuh, bahwa menggusuki akan dia orang lain. Boleh aja menggusuki orang lain. Belakang kita digusukiakannya, batis kita digusukiakannya, boleh. Wa yaghmiza zahrahu wa atrafah, menggusuk juga artinya memijat, asalkan jangan auratnya. Summa mahma faraga minal hammam, kemudian dia selesai daripada pemandian tadi, syakarallah azza wa jal, dia bersyukur kepada Allah ala hadhihi ni'mah, atas ini nikmat Allah. Wa yukrahu tibban, dan tidak disenangi secara kedokteran, secara kesehatan kada baik, sabbul ma'il barid, menumpahi air yang dingin, ala ra'si, di atas kepala, indal khuruj, ketika keluar. Wa kadza syurbuhu, demikian pula minumnya. Dalam keadaan yang panas itu, menurut kedokteran itu kada bagus kalau langsung kita disiram lawan banyu dingin. Nah, baik menyiram dengan banyu dingin atau meminum banyu dingin, itu secara kedokteran itu kada bagus karena takajud inya. Wa yukrahu lil mar'ati dukhuluhu, dan dimakruhkan bagi perempuan masuk ke pemandian. Pemandian yang khusus bini-bini juga, nah itu dimakruhkan. Illa li daruratin, kecuali karena darurat, ada pemandian lagi. Nah, bimi zarin sabiqin, dengan sarung yang meliputi seluruh auratnya. An-nau'us usani, macam yang kedua, fima yahdusu fil badan, pada sesuatu yang timbul di badan, minal ajza, daripada bagian-bagian. Wahya samaniyatun, 8. Al-awwalu, yang pertama, sya'rur ra'si, rambut. Wala ba'sa bihalqih, tidak mengapa mencukurnya rambut itu. Liman aradat tanzib, bagi orang yang hendak membersihkannya. Dicukur rambut, enggak ada apa-apa, boleh aja.
Wala ba'sa bitarkihi, dan tidak mengapa meninggalkan mencukur rambut sepanjang-panjangnya, enggak ada apa-apa juga. Liman yudahinahu wa yurajjilah, liman yudahinuhu wa yurajjiluh, bagi orang yang meminyakinya dan menyisirnya. Artinya boleh aja rambut tuh panjang hingga pinggang, enggak ada apa-apa, asal rapi. Diminyaki, disisir bagus-bagus, nah itu kada mengapa juga. Artinya kada dilarang berambut panjang, itu kada dilarang asal bagus, jangan beri takutan. Nah kecuali rambut panjang itu menjadi ciri orang-orang jahat, nah itu kita kada boleh. Semacam suatu ciri bila berambut panjang tuh orang pemabuk, misalnya di kampung tuh bila berambut panjang tuh orang yang suka gawian maksiat. Nah itu kita jangan berambut panjang. Kenapa? Karena tasabbuhan bihim, menyerupai dengan mereka. Kalau kada ada ciri-ciri itu boleh rambut pendek, rambut panjang kada jadi masalah, yang penting bersih.